Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat EduFit. Kali ini EduFit akan berikan trik cepat cara mengerjakan soal TIU CPNS. Nah, ini adalah video yang kedua di tahun ini ya. Kita persiapan untuk menghadapi tes CPNS yang akan datang. Nah, sekarang kita masuk ke materi bagian yang berhitung cepat ya. Kita masuk ke nomor 1. Jadi soalnya nomor 1 seperti ini. Kalau misalkan teman-teman mau mencoba dulu silahkan dicoba ya. Tapi syaratnya jangan lama-lama ya mengerjakannya. Soalnya untuk soal tes CPNS ini kan dibatasi waktu ya. Waktunya itu satu soal sekitar 54 detik. Jadi tidak lama ya, tidak banyak. Ya, untuk soal TIU ini tidak ada pengurangan nilai ya. Artinya kalau salah tidak negatif. Kalau salah ya nol. Jadi sebisa mungkin harus dijawab ya ketika besok ketemu soal TIU. Kemudian kalau benar itu pastinya nilainya poinnya adalah 5. Nah, ini jangan sampai salah ya, jadi harus benar. Nah, untuk mengerjakan soal ini silahkan teman-teman dicoba dulu ya. Dicoba dikerjakan jawabannya yang mana. Nanti kita cocokkan dengan trik yang EduFit punya. Oke, sudah ketemu jawabannya ya. Kita bahas. Nah, sekarang caranya begini. Cara mengerjakan soal ini, triknya, trik dari EduFit. Yang pertama, langsung dilihat pilihan gandanya. Dilihat ekornya ya, dilihat ekornya. 9, 4, 3, 6, 8. Kan beda semua. Nah, ini pasti bisa ditrik. Karena ekornya beda semua, berarti kita hanya ngambil ekornya saja. Ekornya 1. 1 kali 0, ekornya 0. 1 kali 0 berarti nilainya 0. 0 pangkat 2 nilainya 0. Berarti titik-titik yang ujungnya atau ekornya adalah 0. Gitu kan? Ya, sekian banyak ini pasti ujungnya 0. Kemudian dikurangi kan, dikurangi. Kemudian ini ekornya, karena ini ratusan, berarti satuan kurangi satuan. 2 dikurangi 0, nilainya 2. 2 kuadrat berarti 4. Ya kan? Titik-titik nggak tahu, ekornya pasti 4. Nah, sekarang kita tinggal menghitung ekornya saja. 0 kurangi 4 kan tidak bisa. Nanti kan akhirnya pinjam depannya. Jadinya 10 kan? 10 kurangi 4 berapa jadinya? 10 kurangi 4 berarti pasti ekornya adalah 6. 10 kurangi 4 kan 6. Berarti jawabannya pasti ekornya 6. Yang ekornya 6 yang mana? Iya, ini kan ekornya 6. Berarti jawabannya pastilah yang D. Gitu ya. Cara cepatnya, trik cepatnya. Nah, bagaimana kalau misalkan soal itu ternyata ada ekornya yang sama? 6-nya misalkan di B juga 6. D6. Nah, berarti harus milih di antara satu ya pastinya. Nah, kalau misalkan seperti itu ya harus dikerjakan ya. Caranya masih bisa dikerjakan dengan trik ya. Caranya untuk yang depan itu berarti 31 kali 10. Berapa? 310 ya. 310 pangkat 2 berarti 310 pangkat 2 dikurangi dengan 302 kurangi 300 berarti nilainya 2. 2 kuadrat gitu ya. 310 pangkat 2. Nah, 0 kalau pangkat 2 kan berarti nanti nolnya pastinya yang di belakang itu nolnya ada 2 ya. Nolnya 2. Karena di sini 0 pangkat 2. Kalau pangkat 3 ya berarti ini nolnya pasti 3 ya. Karena di sini nolnya 1. Ya, 1 jadinya karena pangkat 2 jadinya 2. Gitu ya. Sama halnya dengan 10. 10 kuadrat kan jadinya 100. Berarti kan ekornya 2. Gitu kan? Nah, sekarang tinggal 31 pangkat 2. 31 pangkat 2 itu sama halnya dengan 31 kali 31. Boleh juga teman-teman mengerjakan seperti ini. 31 kali 31. Tapi lama tidak. Kalau lama mendingan pakai cara ini ya. Trik dari EduFit caranya adalah ekornya atau yang belakang ini 1 ya. 1 kuadrat nilainya adalah 1. Kemudian langkah kedua, semuanya dikalikan. Angka yang ada ini semuanya dikalikan. 2 kali 1 kali 3. Iya, 6 ya. 2 kali 1, 2. 2 kali 3, 6. Gitu ya. Kemudian ini sudah ya. Yang terakhir itu adalah angka yang depan, ini 3. 3 dikuadratkan. 3 kuadrat berapa? 9. Jadi jawabannya 961. Berarti di sini 31 kuadrat itu berarti 961. Ya. 96.100 ya jadinya ya. Dikurangi dengan 2 kuadrat yaitu 4. Maka nilainya sama dengan 96.100. 100 kurangi 4 berarti 96. Berarti 96.096. Gitu ya. Jawabannya cocok ya. Jawabannya adalah yang D. Baik teman-teman, kita lanjut ke nomor 2 ya. Yuk dicoba dulu, silahkan dikerjakan dalam waktu cepat ya kalau bisa ya. Ya, sudah ketemu jawabannya ya. Kita bahas di sini ada 7,775 kuadrat dikurangi 2,225 kuadrat ditambah 456,2 sama dengan titik-titik. Ini agak susah ya, agak sulit ini.
Kalau kita lihat ekornya, ini ada yang kembar kan. Nah, lagian di sini, di belakang koma itu ada 3 angka. Sementara yang di pilihan ganda di belakang koma ada hanya 1 angka, maka kita tidak bisa mengambil ekornya. Apalagi ini dikuadratkan, berarti nanti di belakang koma, aslinya angkanya di belakang koma ada 6. Ya, karena 3 nanti jadinya 6 ya, 2 kali lipatnya. Maka ini tidak mungkin kita mengambil ekornya. Kita lupakan ekornya. Sekarang cara yang kedua, trik yang kedua yaitu kita lakukan pendekatan. Ya, kita lakukan pendekatan. Caranya begini. Kita lihat angka 7,775 di sini ya. Ini lebih dekat, kita bulatkan saja, dekatkan dengan angka bulat. 7,775 itu lebih dekat ke 8 ya kan. Berarti kita anggap ini adalah 8. Ini baru dianggap ya pendekatan ya. Kemudian dikuadratkan nanti pastinya ya. Kemudian yang kedua, 2,225 itu lebih dekat ke 2 atau ke 3. Ya pastinya kedua kan. Nah, karena di sini 2,2 pasti dekatnya ke 2. Kemudian diapakan? Dikuadratkan. Nah, ini kita lakukan pendekatan ya. 8 kuadrat itu nilainya adalah 64. Kemudian 2 kuadrat nilainya adalah 4. Karena ini dikurangi kan, berarti 64 kurangi 4 berarti 60. Berarti yang bagian depan itu nilainya sekitar 60. Tidak 60 ya, tapi sekitaran itu gitu lah ya. Nah, sekarang kemudian ditambah dengan yang belakang ini. Berarti 456,2 ditambah dengan sekitar 60. Ini baru sekitar ya. Jadi ini adalah 2,6 tambah 0 berarti 6, 5 tambah 6 berarti 1. Nyimpan 1 ya, karena 11 kan. 1 tambah 4 berarti 5. Jadi angkanya itu sekitaran ini, sekitaran 516. Kita cek. Yang paling dekat dengan 516 pilihan yang mana? Ya, jawabannya yang B. Ya kan? Kalau ini terlalu jauh kan? Apalagi ini terlalu besar. Tinggal di antara 511 sampai dengan 541 itu dekat ke 511. Berarti yang mungkin adalah yang B. Nah, ini adalah trik cara mengerjakan soal TIU CPNS, trik berhitung cepat. Nah, sekarang bagaimana kalau mengerjakan dengan cara biasa? Kalau dengan cara biasa ya berarti ini diuraikan dengan cara biasa, 7,775 dikuadratkan ya. Kemudian dikurangi hasilnya tadi ya, dikurangi dengan 2,225 dihitung ya, dikuadratkan. Kemudian setelah itu dijumlahkan dengan 456,2. Ini kan waktunya nanti lama banget ya. Atau boleh dengan cara kalau mau pasti ya, kalau mau pasti kita gunakan trik pakai aljabar ya. Karena di sini ada kuadrat kan, berarti kita ingat A kuadrat min B kuadrat itu rumusnya adalah A min B kali A plus B. Ya dibolak-balik boleh, A plus B dikalikan A min B, dibolak-balik nggak apa-apa ya. Yang penting karena perkalian kan berlaku sifat komutatif ya. 2 kali 3 atau 3 kali 2 kan sama-sama 6 ya. Nah, sekarang kita cek di sini 7,775 kuadrat itu berarti dianggap sebagai A, gitu ya. 2,225 dianggap sebagai B. Berarti jadinya adalah A min B. Berarti kalau kita terapkan ke sifat ini jadinya adalah 7,775 dikurangi dengan B. B-nya adalah 2,225 dikali dengan A plus B. Berarti ini dijumlahkan ya. 7,775 ditambah dengan 2,225. Kemudian yang terakhir ditambah dengan 456,2. Yang ini adalah A min B, ini adalah A plus B, gitu kan? Nah, sekarang kita hitung ya. Karena di belakang komanya 3 angka semua, berarti tinggal kita hitung yang paling ujung ya. 5 kurang 5 berarti 0, nggak usah ditulis. 7 kurangi 2 berarti 5 ya. Kemudian yang ini sudah ya, 7 kurangi 2 nilainya 5. 7 kurangi 2 berarti 5 lagi. Kemudian koma, 7 kurangi 2 berarti 5. Berarti 5,55 itu yang bagian depan. Dikali dengan bagian yang belakang. 5 tambah 5, 10, nyimpen 1 jadinya 7 tambah 2, 9 tambah 1 jadinya 10. Berarti 0, 0, 0, berarti 10 ini nilainya. 10 ditambah dengan 456,2. 5,55 kali 10 berarti jadinya adalah 55,5 ditambah 456,2. Berarti kalau kita jumlahkan
nilainya sama dengan 5 tambah 2 nilainya 7, kemudian 5 tambah 6 berarti 11, nyimpan 1 ya. 5 tambah 1, 6, 6 tambah 5 berarti 11, nyimpan 1, 1 tambah 4, 5. 511,7. Nah, cocok kan? Jawabannya adalah yang B. Masih bersama EduFit, kita lanjut ke nomor 3 ya. 999% dari 0,283, 283, 283 dan seterusnya adalah titik-titik. Jawabannya yang mana? Ya, pastinya sudah ketemu ya. Di sini ada 999%. Persen itu artinya per 100 ya pastinya. Berarti sama dengan 999 per 100. Dari, itu berarti artinya kali ya. Kali 0,283, ini istimewanya adalah 283, 283, 283. Selalu berulang ya. Berarti pastinya adalah 283 per 999. Coba dicek pakai kalkulator ya. 283 dibagi 999, apakah benar 0,283, 283, 283 dan seterusnya? Pastinya iya. Ini kan sudah trik cepatnya ya. Jadi caranya kalau misalkan ada angka yang lain misalkan 0,72, kemudian 72, 72, 72 dan seterusnya seperti ini terus sampai selamanya ya. Maka jawabannya karena ini berulangnya 2 kali, 72, 72, 72, maka pasti 72 per 99. Kalau berulangnya 2 kali berarti 9-nya juga 2. Kalau berulangnya 1 kali misalkan 0,4, 4, 4, 4 dan seterusnya ya, 4 terus ya. Maka pastinya adalah 4 per 9. Coba dicek pakai kalkulator ya. Pastinya benar ya. Dan seterusnya ya, kalau berulangnya 3 ya berarti jadinya 9-nya 3. Kalau berulangnya 4 berarti 9-nya ada 4 begitu ya, dan seterusnya. Baik, kita kembali ke sini. Yang atas sama bawah karena bentuknya perkalian maka boleh dicoret ya. Pembilang dan penyebutnya masing-masing dibagi 999. Hilang ya. Artinya 1 ini. Kemudian tinggal 283 dibagi 100. Kalau bagi 100 kan berarti jadi koma yang atas ya. Karena 100 itu nolnya 2 berarti koma. Di belakang koma 2 angka, berarti jadinya adalah 2,83. Ya, jawabannya adalah yang D. Nomor 4. 333,66 dibagi dengan 66,3 sama dengan titik-titik. Yuk dicoba dikerjakan, trik cepatnya bagaimana? Ya, sudah ketemu ya. Di sini di belakang koma itu ada 3 angka. Kalau kita mengambil satuannya tidak mungkin ya. Nah, maka cara yang paling enak itu dengan cara pendekatan ya. Di sini 333, di sini 66. Kita majukan saja komanya. Yang depan ini kita maju 1, komanya jadinya 33, yang ini maju 1 jadinya 6, sehingga kita ngambil angka di sini 33. Di sini angkanya jadinya adalah 6. 33 bagi 6, 30 bagi 6 kan 5, berarti artinya adalah 5, gitu ya. Ya sudah, jawabannya adalah yang A, 5, coba dicek pakai kalkulator ya. Jawabannya pastilah yang A. Lanjut ke nomor 5 ya. Dicoba dikerjakan jawabannya yang mana? Ya, kalau sudah kita bahas, di sini ada 2/3 dikurangi 4/9 ditambah 2/3 kali 6. Ada pengurangan, penjumlahan, dan perkalian. Berarti yang paling utamakan harus diutamakan yang perkalian dulu ya. Kemudian yang ini nanti pastinya dikurangi. Karena pecahan berarti syaratnya penyebut harus sama. Di sini angka penyebutnya 3, ini 9. Berarti yang depan ini kita rubah saja langsung ya. Jadinya dibuat menjadi 9. 3 kali berapa biar 9? Ya, kali 3 ya. Jadi yang 2 kali 3, yang 3 kali 3. Jadi masing-masing atas bawah ini dikali 3. 2 kali 3 nilainya adalah 6, dibagi dengan 3 kali 3 nilainya 9. Jadi 2/3 itu samanya dengan 6/9. Kemudian dikurangi dengan 4/9, biarkan saja. 4/9 ditambah dengan 2/3, kita buat seperti ini dulu ya. 2/3 kali 6. Nah, karena bentuknya ini perkalian, maka bisa kita coret ya. 6 dibagi 3 itu berarti 2. 2 kali 2 itu berarti 4. Berarti yang belakang ini 4 ya. 2 kali 2, 4. Ini tinggal menjumlahkan saja. Karena penyebutnya sudah sama. 6 kurangi 4 berarti 2/9. Berarti nilainya adalah
4/2/9. Ternyata pakai koma-koma ya, enggak masalah ya. 4/2/9 berarti 4-nya tetap 4. 2 bagi 9 kan tidak bisa ya. 2 bagi 9 itu kan tidak bisa. Maka kalau saya tambah 0, berarti ini jadinya 0, ya kan? 20 bagi 9 dapat 2. 2 kali 9 18. Nah, 20 kurang 18 sisanya 2, gitu kan? Berarti jadinya adalah 20. 20 bagi 9 2 lagi. 2 kali 9 18, jadinya sisanya 2, 20 lagi. Seperti itu terus. Ya, pasti akan 22 terus ya. Maka jawabannya adalah 4,222 dan seterusnya. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Baik teman-teman, kita sampai nomor 5 dulu ya. Kita lanjut lagi untuk yang nomor 6 di video selanjutnya. Jangan lupa ya, ikuti terus dari EduFit. Mudah-mudahan teman-teman lolos CPNS dan mendapatkan NIP. Amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.